Saya ingin mengajak kita semua mendengarkan bagian akhir pidato politik Ketua Umum PDIP, Ibu Megawati Soekarno Putri, pada ulang tahun PDIP tanggal 10 Januari 2025 kemarin. Hadirin sekalian, akhirnya kepada seluruh simpatisan anggota dan kader PDI Perjuangan dimanapun kalian berada, terus nyalakan semangat juang dengan keyakinan Satyam Eva Jayate. Hadapi yang namanya vivere pericoloso dengan kepala tegak penuh rasa percaya diri, sebab kita bukan cacing yang mudah diinjak-injak. Kita adalah partai yang berwatak benteng ketaton. Kita partai pelopor yang terus dan akan abadi melintasi zaman. Dirgahayu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ke-52. Soleh. Pada pidato politik tersebut, Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati, mengangkat topik vivere pericoloso. Pada video Poltat News kali ini, Poltat News ingin mengangkat topik yang berkaitan dengan pidato Ibu Megawati itu, dengan topik vivere pericoloso, api perjuangan nan tak kunjung padam. Pada video ini Poltat News ingin mengajak kita semua untuk mencoba memahami apa sebenarnya isi dari frasa vivere pericoloso itu, dan mengapa Ibu Megawati mengangkat topik itu pada perayaan ulang tahun PDIP pada tahun ini. Perlu saya ingatkan bahwa pidato politik seorang ketua partai, yang dalam hal ini adalah Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum PDIP, pidato ketua partai merupakan sebuah dialog ketua partai dengan seluruh anggotanya, dengan kadernya dan simpatisannya. Bahkan lebih daripada itu, pidato politik tersebut adalah sebuah dialog Ketua Umum PDIP Megawati dengan seluruh rakyat Indonesia. Kemudian mengenai frasa vivere pericoloso. Frasa vivere pericoloso adalah frasa dalam bahasa Italia yang berarti hidup penuh bahaya atau hidup yang menyerempet bahaya. Frasa vivere pericoloso ini merupakan judul pidato dari Presiden Republik Indonesia Soekarno pada 17 Agustus 1964. Pada konteks itu, isi dari vivere pericoloso dalam pidato Presiden Soekarno adalah, yang pertama, Presiden Soekarno mengingatkan seluruh rakyat Indonesia bahwa serangan-serangan musuh-musuh negara Republik Indonesia, baik serangan dari dalam maupun serangan dari luar, itu merupakan hal yang biasa dalam sebuah perjuangan. Karena itu serangan-serangan semacam itu diminta oleh Soekarno tidak menggentarkan dan membuat takut rakyat Indonesia. Serangan-serangan seperti itu memang harus dihadapi dan diselesaikan. Tetapi Soekarno mengajarkan juga agar serangan-serangan tersebut dipandang sebagai romantikanya perjuangan atau bunga-bunganya perjuangan. Juga agar dipandang sebagai dinamikanya perjuangan dan sebagai dialektikanya perjuangan. Itu tujuan atau isi dari vivere pericoloso dalam pidato Soekarno. Kemudian yang kedua, isi dari pidato
Vivere Coloso Soekarno tersebut adalah mengingatkan seluruh rakyat Indonesia bahwa arah perjalanan negara Republik Indonesia dan tujuan negara agar selalu diingat oleh seluruh rakyat Indonesia, dan arah serta tujuan negara Republik Indonesia tersebut tertuang di dalam pembukaan dan Undang-Undang Dasar 1945. Setidaknya ada 2 poin pokok tersebut yang merupakan isi dari pidato Vivere Coloso dari Presiden Soekarno tahun 1964 tersebut. Pada perayaan ulang tahun PDI Perjuangan yang ke-52 kemarin, PDIP mengambil tema Api Nan Tak Kunjung Padam. Dan pada akhir pidato politik Megawati mengangkat frasa Vivere Coloso. Pertanyaannya, apa isi dari Vivere Coloso yang disampaikan oleh Megawati tersebut? Dan apakah isinya paralel dengan isi pidato Soekarno tahun 1964 dengan judul Vivere Coloso? Poltak News mencermati pidato Megawati pada ulang tahun PDIP yang ke-52 kemarin, bahwa di dalam pidato politiknya Megawati memberi porsi yang besar mengenai sikap MPR RI periode 2019-2024 yang mencabut TAP MPRS nomor 33 tahun 1967 tentang pencabutan kekuasaan negara dari Presiden pertama Soekarno. Megawati juga mengapresiasi pimpinan MPR yang menegaskan bahwa tuduhan Bung Karno pernah berkhianat dengan mendukung pemberontakan G30 SPKI tidak terbukti dan batal demi hukum. Keluarga besar Bung Karno dan PDIP memaafkan perlakuan terhadap diri Bung Karno saat itu dan mengapresiasi pimpinan MPR 2019-2024 dan Presiden Prabowo Subianto atas pelurusan sejarah tersebut dan menjadikan pencabutan TAP MPRS nomor 33 tahun 1967 tersebut sebagai momen rekonsiliasi bangsa. Itu poin pertama yang Poltak News cermati dari pidato Megawati. Hal kedua yang Poltak News cermati dari pidato Megawati dalam ulang tahun PDIP yang ke-52 tersebut adalah Megawati ingin agar pemikiran-pemikiran, ide-ide Soekarno dan bapak-bapak bangsa itu dipelajari oleh generasi muda rakyat Indonesia saat ini, yang mana ide-ide pemikiran-pemikiran bapak-bapak bangsa itu tertuang di dalam pembukaan dan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Poin ketiga yang Poltak News cermati dari pidato politik Ibu Megawati adalah bahwa Ibu Megawati gelisah dengan situasi negara Republik Indonesia saat ini. Menurutnya, misalnya, Pancasila hanya dijadikan hafalan saja, tetapi tidak sungguh-sungguh dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Juga disinggung soal hukum yang diacak-acak, misalnya melalui MK. Juga Ibu Megawati menyinggung soal masalah pangan. Dan yang terakhir, Ibu Megawati juga menyinggung soal PDIP sebagai partai yang sah di Republik Indonesia ini diserang secara terstruktur, sistematis, dan masif TSM.
Dan serang-serangan yang TSM itu dirasakan oleh PDIP semakin gencar menjelang Kongres PDIP yang semakin dekat. Kalau Poltak News melihat ketiga poin yang menjadi isi pidato politik Ibu Megawati tersebut, Poltak News berkesimpulan bahwa Ibu Megawati memandang bahwa situasi yang dihadapi oleh negara Republik Indonesia saat ini dan situasi yang dihadapi oleh PDIP saat ini adalah paralel, kurang lebih sama dengan situasi yang dihadapi oleh negara Republik Indonesia dan Presiden Soekarno pada tahun 1964. Oleh karena itu, Ibu Megawati ingin mengingatkan seluruh rakyat Indonesia dan seluruh kader, anggota, dan simpatisan PDIP agar serangan-serangan terhadap negara Republik Indonesia dan PDIP itu tidak menggentarkan hati dan menakutkan hati rakyat dan anggota PDIP. Oleh karena itu, Ibu Megawati menginginkan agar serangan-serangan itu dihadapi dan diselesaikan, dan mengingatkan juga akan arah dan tujuan negara Republik Indonesia ini dibangun. Demikian dari saya, terima kasih.